Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Trias Marani Fortuna dengan NPM A1E024039. Dan perkenalkan, nama saya Kira Rajini Revalina dengan NPM A1E024005. Baik, di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran fisika yang bertemakan fluida, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Tungguin video kami ya. Oke guys. Saya Kirara Jenny Revalina dengan NPM A1E024005. Saya di sini akan membahas tentang apa sih itu fluida. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa kapal itu bisa mengapung? Terus pesawat bisa terbang? Nah, ataupun air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, jawabannya itu ada di satu konsep teman-teman, yaitu konsep fluida. Nah, dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang apa sih itu fluida, jenis-jenisnya, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, kita akan bahas tentang pengertian, jenis, dan penerapannya. Nah, untuk itu pasti banyak sekali yang bertanya-tanya ya teman-teman. Apa sih persamaan antara air, udara, dan minyak? Terus tuh mengapa kapal bisa mengapung di laut tetapi batu bisa tenggelam? Nah, itu kita bahas dalam satu konsep yaitu konsep fluida. Nah, teman-teman, pengertian fluida itu sendiri adalah fluida adalah zat yang dapat mengalir dan merubah bentuk sesuai wadahnya. Nah, di mana fluida ini terdiri dari cairan dan gas. Nah, secara umum, fluida dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada fluida statis, yaitu fluida yang diam. Yang kedua, yaitu fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang apa sih itu fluida statis. Nah, fluida statis itu adalah fluida yang tidak mengalami aliran atau dalam keadaan diam. Nah, sifatnya itu dipengaruhi oleh tekanan dan gravitasi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih hukum yang berlaku pada fluida statis? Nah, hukum yang berlaku pada fluida statis yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Nah, kalian pasti sudah nggak asing ya, apa sih itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang pada kedalaman tertentu dalam suatu fluida. Nah, teman-teman, untuk rumusnya bisa kalian lihat ya di gambar. Nah, ini yaitu ada P sama dengan Rho, itu dibaca Rho ya teman-teman, dikali G kali H, yang dimana P adalah tekanan hidrostatis, dan G percepatan gravitasi, H itu kedalaman, dan Rho adalah massa jenis cairan. Nah, untuk selanjutnya, kalian pasti sudah asing ya teman-teman dengan apa sih itu hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu adalah tekanan diberikan pada fluida dalam wadah tertutup yang diteruskan ke segala. Nah, rumus hukum Pascal yang ada di layar teman-teman, di mana ada P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yaitu rumus umum hukum Pascal. Nah, jika diketahui diameternya, seperti yang ada di layar ya teman-teman. Nah, untuk keterangan ya V yaitu gaya, ada luas permukaan dan dia maupun diameter. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita akan tahu yaitu hukum yang berlaku pada fluida statis yaitu hukum Archimedes. Nah, itu pentingnya teman-teman. Nah, hukum Archimedes ini adalah benda yang tercelup dalam fluida mengalami gaya apung. Seperti pada gambar yang ada di layar ya teman-teman. Nah, rumus hukum Archimedes adalah F per sama dengan P dikali G kali F. Di mana F disebutkan gaya apung atau gaya angkat, P merupakan massa jenis fluida atau zat alir, G merupakan percepatan gravitasi, dan F merupakan volume benda yang tercelup. Nah, teman-teman, itulah tadi jenis-jenis dari fluida, statis, dan hukum yang berlaku ya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah contohnya. Itu contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang sering kita temui ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada air dalam kolam.
Pasti Kak, teman-teman sekalian sudah sering melihat ya air dalam kolam itu gimana. Diam kan teman-teman gitu kan. Terus tuh ada minyak dalam botol. Nah, teman-teman, untuk penerapannya yang bisa kita praktekkan yaitu seperti air yang dicampur dengan minyak, seperti pada gambar ya teman-teman. Seperti gambar yang di layar, yang di mana air yang dicampur dengan minyak itu ya tidak menyatu karena adanya perbedaan massa jenis menunjukkan sifat fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, ini sepertinya bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya teman-teman. Kalau ingin tahu lebih dalam, ingin membuktikan bahwa fluidostatis itu ada ya teman-teman. Nah, boleh kalian praktekkan. Ya, perkenalkan diri dulu. Nama saya Tri Asmani Fortuna dengan NPM A1E024039. Nah, di sini saya akan mendapatkan bagian menjelaskan bagaimana apa itu fluida, yaitu fluida dinamis, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Kirara, yaitu fluida statis. Fluida yang kita tahu, fluida ini yang mengalami aliran atau pergerakan ya. Terus hukum yang berlaku dalam fluida dinamis ini yaitu persamaan kontinuitas yang dimana kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampang yang dirumuskan dalam sebuah rumus yaitu A1 dikali dengan F1 sama dengan A2 dikali dengan F2. Terus ada namanya persamaan Bernoulli ini. Nah, persamaan Bernoulli ini memiliki hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi fluida yang dimana hukum Bernoulli ini berbunyi P ditambah dengan rho GH ditambah dengan setengah rho V pangkat 2 atau sama dengan konstan. Atau P1 ditambah dengan rho GH1 sama dengan setengah rho V1 pangkat 2 sama dengan P2 ditambah dengan rho GH2 sama ditambah setengah rho V2 pangkat 2. Terus apa sih contoh dari pengaplikasian dari fluida dinamis ini? Salah satu contohnya yaitu aliran air dalam sebuah pipa. Nah, dapat kita lihat bahwa pipa ini, dari gambar ini, eh, sebuah contoh dari fluida dinamis, yang dimana fluida dinamis ini kan berbicara tentang aliran atau pergerakan. Terus yang kedua ada angin bertiup. Nah, bisa kita lihat dari contoh di layar, yaitu ada seseorang yang sedang tertiup angin dan payungnya melayang gitu. Terus selanjutnya simulasi yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan sebuah fluida dinamis yaitu kita menggunakan simulasi PET namanya. Nah, alasan mengapa sih kita menggunakan PET karena PET aplikasi PET ini mempermudah visualisasi aliran fluida. Yang kedua, dapat mengubah parameter untuk melihat efeknya, di mana fluida di simulasi PET ini memiliki visualisasi yang jelas untuk mencontohkan bagaimana sih aplikasi atau cara kerja fluida dinamis gitu. Nah, kami di sini sudah menyiapkan sebuah video simulasi, bagaimana simulasi PET dalam materi fluida dinamis ini. Untuk teman-teman yang ingin melihat simulasinya, bisa scan QR code ini dan lihat video. Nah, teman-teman, itulah pembahasan dari fluida statis dan fluida dinamis, yang dimana fluida dinamis sudah dijelaskan oleh teman saya, teman-teman. Nah, teman-teman, kesimpulannya dari materi yang dipaparkan tadi, fluida statis itu adalah fluida yang diam, seperti hukum tekanan hidrostatis, Pascal, dan Archimedes. Nah, sedangkan fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak, seperti hukum Bernoulli dan kontinuitas. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang atau penerapannya lebih lanjut tentang fluida statis itu bisa kalian terapkan dengan cara yang mudah, dengan cara yang tidak perlu banyak alat ataupun perlu susah gitu, cukup dengan mencampurkan air dengan minyak, ataupun melihat air dalam kolam, ataupun melihat minyak dalam botol ya teman-teman. Nah, sedangkan fluida dinamis itu kami membuat simulasi PET dan itu membantu teman-teman sekalian untuk memahami aliran fluida yang lebih interaktif dengan teknologi yang canggih yang ada pada saat ini ya teman-teman.
Nah, teman-teman, dengan memahami konsep fluida, kita bisa melihat bagaimana ilmu fisika itu berperan dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa fluida itu bukan cuma tentang air dan udara, tetapi juga tentang bagaimana dunia di sekitar kita itu bekerja. Dan dari teknologi transportasi sampai peralatan rumah tangga, konsep fluida itu selalu digunakan dalam kehidupan kita. Nah, semoga penjelasan kali ini bermanfaat dan bikin kita semakin penasaran untuk selalu belajar lebih dalam tentang apa sih itu fisika juga, teman. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman.